teman-teman soleh dan soleha. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua dan senantiasa untuk kita semua. Nah, di dalam wabah yang seperti ini, pandemi seperti ini, semua kita selalu dalam lindungan Allah atau dilindungi dari hal-hal apapun dan pembelajaran dilancarkan. Apakah anak-anakku sekalian masih ingat bab 1 kita mempelajari apa? Proses perumusan dan penetapan Pancasila. Ya, betul. Kita mempelajari proses perumusan dan penetapan Pancasila. Nah, kita melanjutkan di pertemuan kedua, yaitu bab kedua, norma dan keadilan. Sebelum memasuki norma dan keadilan, kita ingin tahu dulu apa itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuannya yaitu tujuan yang pertama yaitu memahami dan menjelaskan makna dan arti penting norma dan keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang keempat, terwujud nilai-nilai bersama yang berlaku kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, sebelum kita memasuki di intinya pembelajaran, kita memperhatikan kedua gambar yang ada di depan. Yang gambar pertama itu ada seorang siswa yang ingin menyeberang. Sedangkan yang gambar kedua ada jalur kendaraan yang padat. Seharusnya di sini jalur kendaraan busway, tetapi kendaraan umum lewat di jalur ini. Nah, di sini apakah anak-anakku sekalian ada yang tahu apa itu norma dan keadilan? Norma itu adalah kata berasal dari bahasa Belanda atau norm, yang berarti pokok atau kaidah, patokan atau pedoman dalam kamus hukum umum. Kata norma atau norm diberikan pengertian sebagai kaidah yang menjadi petunjuk pedoman bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dan bertingkah laku dalam lingkungan masyarakat. Nah, sedangkan keadilan berasal dari kata adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah. Sepertinya tidak sewena-wena. Keadilan menentaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewena-wena, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh suatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah, di sini anak-anakku di dalam kehidupan masyarakat kita ingin mengetahui dulu apa itu kepentingan yang di kehidupan masyarakat. Kepentingan dalam kehidupan masyarakat itu ada 3. Yang pertama itu kepentingan umum. Apa itu kepentingan umum? Seperti kepentingan negara. Bagaimana negara bisa bersosialisasi dengan negara lainnya. Nah, yang kedua itu kepentingan masyarakat seperti perlindungan hukum dan kesusilaan. Yang ketiga kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu seperti kepentingan kita sendiri,
kepribadian kita sendiri, yaitu perlindungan fisik, berbicara, berpendapat, keyakinan, beragama, dan hak milik. Nah, kita memasuki norma-norma, macam-macam norma-norma. Macam norma itu ada 4. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu peraturan hidup dari hati sanubari kita sendiri atau hati sanubari manusia. Nah, di sini norma kesusilaan itu bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa mendorong seseorang ke kepribadian yang lebih baik. Contoh dari norma kesusilaan itu tidak boleh menghakimi orang, tidak boleh menghina orang lain. Nah, kita memasuki ke norma kesopanan. Norma kesopanan itu seperti ketentuan hidup yang berasal dari dalam masyarakat. Ketentuan hidup itu dari dalam masyarakat. Norma kesusilaan biasa juga diartikan seperti sopan santun, adat istiadat, tata krama. Nah, itu contoh dari norma kesopanan itu seperti berbicara kepada orang yang lebih tua, lebih sopan, berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan santun, menghargai sesama manusia. Nah, di sini memasuki norma agama. Norma agama itu adalah peraturan hidup yang berisi peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan larangan-larangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dari norma hukum, contohnya yaitu seperti memberikan zakat fitrah atau tak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, keempat, sedangkan norma keempat yaitu norma hukum. Norma hukum itu berarti peraturan pemerintah atau pejabat yang memiliki sifat yang memaksa. Nah, di sini norma hukum itu contohnya seperti tidak melanggar peraturan lampu lalu lintas yang di jalan, memakai helm ketika berkendaraan bermotor. Nah, itu yang dimaksud dengan macam-macam norma. Ya, kita memasuki nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan di sini terwujud dalam kehidupan bersama, yaitu ada 3. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dan bentuk keadilan membagi dalam bentuk kesejahteraan. Dan kedua, keadilan legal. Keadilan legal yaitu hubungan antara warga negara terhadap hidup negara, dan pribadi warga negara wajib memenuhi keadilan. Nah, contohnya di sini yang kedua itu keadilan legal seperti tidak mentaati peraturan seperti lalu lintas yang di jalan, melanggar lampu-lampu lalu lintas di jalan. Nah, yang ketiga itu keadilan komutatif. Apa itu keadilan komutatif? Keadilan komutatif itu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga yang lain, misalnya seperti secara timbal balik. Itu yang dimaksud dengan keadilan komutatif. Nah, kita lanjut. Di sini sekian dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, anak-anak pusat lain bisa sering kalinya memahami semua apa yang Ibu jelaskan.
Dan di sini bisa anak-anakku sekalian menerapkan di kehidupan sehari-harinya apa-apa yang anak-anakku bisa dapat di pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.